Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Jadi untuk malam hari ini kita akan membahas tentang binatang, hewan yang halal dan haram dimakan, serta tata cara penyembelihannya. Bagaimana sekiranya penyembelihan tersebut membuat hewan itu halal. Apa itu binatang yang halal? Yaitu binatang yang halal dimakan, binatang yang dapat disembelih di leher bagian atas maupun di leher bagian bawah. Ini untuk binatang darat. Sedangkan untuk binatang laut, seperti ikan-ikan yang ada di laut, seluruhnya halal tanpa disembelih. Yang mengatakan seluruh binatang yang ada di laut itu halal tanpa disembelih, halal dimakan, ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Hatta andaikan ada putri duyung pun di laut, itu halal dimakan. Pokok seluruh apa yang ada di laut menurut pendapat Imam Syafi'i itu halal dimakan. Min muslimin wa kitabin halan la wathaniyin wal majusi asla. Binatang sembelihan dapat dihukumi halal jika penyembelihannya yaitu orang Islam. Jika penyembelihan orang kafir maka dihukumi tidak sah, kecuali kafir kitabi. Sedangkan yang ada di Indonesia ini bukan di Indonesia saja, bahkan sekarang sudah tidak ada kafir kitabi, kafir ahli kitab. Kemudian rukun penyembelihan hewan halal secara syarak itu ada 4. Yang pertama cara penyembelihan, yang kedua orang yang menyembelih, yang ketiga hewan yang disembelih, yang keempat alat penyembelihan. Keempat tersebut harus ada. Syarat penyembelihan hewan memiliki 2 cara sesuai hewan yang disembelih, yang terbagi menjadi 2. Jadi hewan yang disembelih tersebut terbagi menjadi 2. Ada al-magdur alaih, ada hewan ghairul magdur alaih. Hewan magdur alaih yaitu hewan yang bisa dipotong lehernya dengan mudah, seperti ayam atau kambing atau sapi yang jinak. Cara penyembelihan hewan magdur alaih, hewan yang mudah dipotong, hewan yang mudah disembelih, itu ada 2. 1, dengan memotong hulkum dan marik. Ini supaya sah ya, dengan memutuskan hulkum dan marik. Harus putus keseluruhan hulkum dan marik. Terkadang kan di pasar-pasar itu banyak yang masih utuh hulkum dan marik, yaitu saluran pernafasan dan saluran makanan. Itu harus putus. Terkadang di pasar ini masih nggak putus ya. Kalau saya sering belanja di pasar tuh urat saluran makanan dan saluran pernafasan ini masih nggak putus. Hatta masih kalau tinggal 1 benang pun itu masih dianggap maitah, dianggap batang, dianggap bangkai. Makanya supaya halal harus putus keseluruhan hulkum dan mariknya, saluran pernafasan dan saluran makanannya harus putus keseluruhan. Jangan tersisa 1 benang saja maka sudah dihukumi bangkai. Kemudian yang kedua, adanya unsur kesengajaan untuk menyembelih. Jadi yang menyembelih itu sengaja, bukan bangun tidur tiba-tiba menyembelih dan ngigo dan meturene mamung. Ada unsur kesengajaan, harus sengaja ya, memang ada maksud untuk menyembelih. Kemudian kita bahas ghairul magdur alaih, hewan ghairul magdur alaih, hewan yang sulit untuk dipotong bagian lehernya, seperti hewan liar atau hewan jinak yang mengamuk, seperti sapi ya. Sapi itu kalau disembelih sulit,
bahkan yang memegang 10 orang pun dia tetap kesulitan untuk menyembelihnya. Maka cara penyembelihannya bagaimana? Satu, melukai bagian manapun dengan senjata tajam atau dengan hewan pemburu yang terlatih. Boleh pakai anjing, ya. Boleh pakai anjing untuk membunuh dia, digigit, memangsa, ya kemudian dibasuh karena air liurnya itu najis. Boleh pakai senjata tajam, dipanah yang sekiranya langsung mati. Kemudian adanya unsur kesengajaan, tetap harus ada unsur kesengajaan. Nah, pembahasannya sekarang masalahnya itu banyak orang-orang itu yang apa ya, menembak burung ya, menembak burung itu kan sekarang saya lihat tuh pelurunya itu apa ya, itu tidak tajam, itu tumpul, maka itu dianggap bangkai, kecuali terkena burung kemudian jatuh kemudian disembelih, itu baru. Tapi kalau mati karena peluru yang tumpul itu, maka dihukumi bangkai. Min muslimin wa kitabin halan la wasaniyin wal majusi aslan. Syarat orang yang melakukan sembelihan ada dua, yaitu beragama Islam. Penyembelihannya orang non muslim di Indonesia hukumnya tidak halal karena keseluruhan di Indonesia ini kafir murtad ya. Yang kedua, bisa melihat tidak buta. Kalau orang buta, penyembelihan orang buta tidak sah. Jadi yang masalahnya itu kita sering beli-beli langsung jadi ya, sedangkan kita tidak tahu apakah yang menyembelih itu ayam itu yang menyembelih orang kafir atau orang muslim gitu kan. Makanya lebih baik memakan ayam atau daging yang lain dengan sembelihannya sendiri. Rata-rata yang permasalahan ini ayam, sebab cara penyembelihannya pun ayam itu terkadang uratnya ini apa namanya, kulkum dan maritnya ini ke belakang, jadi agak susah untuk diputuskan. Ya caranya, kalau kata guru saya, cara penyembelihannya ini misal ayam di bawah satu jarak jempol ya, di bawah satu jarak jempol kepala, kemudian dipotong sininya dengan memegang uratnya, jadi uratnya ini dipegang, kulkum dan maritnya ini dipegang biar tidak ke belakang, kemudian disembelih. Terkadang kan ada yang cuma melukai. Kalau cuma melukai ya itu hukumnya bangkai. Syarat hewan yang disembelih ada 3. Satu, hewan yang halal dimakan. Yang kedua, hewan darat. Yang ketiga, memiliki hayat mustaqiroh. Apa hayat mustaqiroh? Yaitu memiliki tanda-tanda kehidupan. Kalau sudah hewan yang mati, ngapain disembelih gitu. Terkadang ada yang ketabrak tuh, ada ayam ketabrak seret, sampean yakin masih ada tanda-tanda kehidupan pada ayam tersebut, maka disembelih, hukumnya halal. Tapi kalau ditabrak kemudian mati disembelih, tetap hukumnya bangkai. Syarat-syarat penyembelihan ada 2 macam, yaitu ada hayawan makdur alaih, ada hayawan ghairu makdur alaih. Kalau makdur alaih tadi yaitu hayawan yang mudah untuk dipotong, kemudian ghairu makdur alaih yang tidak mudah untuk dipotong. Hayawan makdur alaih, cara penyembelihannya harus menggunakan alat tajam dari bahan apapun kecuali tulang dan kuku. Kalau menyembelih dengan tulang dan kuku itu dihukumi bangkai, pokok selain tulang dan kuku, karena tulang dan kuku itu masih masuk kategori hayawannya. Kemudian hayawan ghairu makdur alaih, cara penyembelihannya boleh menggunakan alat tajam atau hewan pemburu. Jadi kalau ghairu makdur alaih, penyembelihannya boleh dengan pemburu seperti anjing. Yaitu orang yang menyembelih menghadap kiblat. Satu, menghadap kiblat, orang yang menyembelih, bukan hayawannya. Orang yang menyembelih menghadap kiblat itu hukumnya sunnah. Kemudian menghadapkan hayawannya. Kalau menghadapkan lehernya saja,
yang menjadi titik itu leher dihadapkan ke kiblat, itu mendapat kesunahan. Yang ketiga yaitu mengasah alat penyembelihan terlebih dahulu, gangseh gelu. Kemudian yang keempat membaca bismillah. Jadi membaca bismillah itu sunnah sebenarnya. Kalau yang syarat penyembelihan tuh cuma harus terputus hulkum dan mari, harus terputus saluran pernafasan dan makanan saja. Terkadang orang-orang sekitar menganggap kalau tidak membaca bismillah tidak sah, terkadang gitu. Padahal membaca bismillah itu hukumnya hanya sunnah. Ini menurut Imam Syafi'i. Kemudian yang kelima membaca sholawat. Yang keenam memotong 2 urat yang ada di antara hulkum dan mari. Urat-urat di sini selain kalau hulkum dan mariknya ini wajib. Kalau urat-urat yang lain itu hukumnya sunnah dipotong. Menjalankan pisau dengan cepat, jadi tidak lambat, dengan cepat. Sedikit menekan pisau. Kemudian yang kesembilan menggiring hewan ke tempat penyembelihan dengan halus. So, kalau sapi, kambing, giring dengan halus ke tempat penyembelihan. Cok sekarepan. Kemudian memberi minum hewan sebelum disembelih. Beri minum dulu. Yang 11 menyembelih leher bagian bawah untuk hewan yang lehernya panjang seperti unta, bebek, angsa. Kalau unta lehernya segini ya, oh jangan unta lah, angsa lah, lehernya segini, maka yang disembelih sunnah bagian bawah ya, gitu. Ada 4, yaitu memutus kepala hewan saat disembelih, langsung diputus, ayam itu hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram, haram, tapi bukan bangkai, tapi hukumnya haram. Tapi tetap hewannya bisa dimakan. Yang kedua, memotong sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Sampai menyembelih, kemudian hewan masih kelepek-kelepek tuh, ayamnya masih kelepek-kelepek, kemudian sampai potong-potong, maka itu hukumnya makruh. Tunggu sampai dia benar-benar mati. Yang ketiga, mengasah alat penyembelihan di depan hewan yang lain. Mengasah alat penyembelihan di depan hewan. Di sini hewannya, sampean mengasah pisaunya di depan hewannya, itu hukumnya makruh. Yang keempat, menyembelih hewan di hadapan hewan lain. Mau menyembelih 2 hewan, 2 kambing misalnya. Di situ kambing, di sini kambing yang mau disembelih. Di depan yang disembelih di depan kambing yang kedua, itu hukumnya makruh. Binatang yang haram dimakan itu, yakni seperti binatang kalau sudah dinas ya, seperti khinzir, babi, itu sudah dinas dalam Al-Quran, jelas bahwa memakannya itu hukumnya haram. Tapi kalau anjing itu masih ada berkhilafan antara ulama, bahkan Imam Malik memperbolehkan, tapi Imam Syafi'i tetap mengharamkan ya, karena najis. Terus kemudian binatang yang haram juga yaitu binatang yang hidup di 2 alam, seperti buaya, biawak itu iyalah, buaya itu kan hidup di 2 air, kura-kura, maka itu hukumnya haram dimakan. Kemudian hayawan yang memiliki taring, seperti yang memiliki taring, dan seperti apa yang memiliki taring? Seperti macan yang memiliki taring, seperti macan, harimau, singa, itu memiliki taring, maka haram dimakan. Kemudian hayawan yang haram dimakan yaitu hayawan yang memiliki cakar, yang dimana cakar itu digunakan untuk memangsa, seperti elang, itu hukumnya haram karena kegunaan cakarnya ini untuk memangsa. Kalau ayam kan punya cakar, tapi cakarnya untuk memangsa, kayak ngorok tanah. Kemudian hayawan yang haram dimakan yaitu hayawan yang menjijikkan, seperti tikus, katak, hayawan yang menjijikkan menurut orang Arab, Tapi kita juga jijik ya, kalau seperti tikus, katak itu hukumnya
haram. Kemudian hayawan yang haram dimakan, ya itu dah. Terus hayawan yang haram dimakan juga yang sering dikategorikan yang dianggap halal ya, seperti landak. Landak ini hukumnya haram. Kenapa? Karena dia bercakar, juga bertaring kalau nggak salah, juga sih menjijikkan. Tapi banyak yang memburu ya, memburu kemudian dimakan. Biawak juga. Kemudian ada juga seperti buknya apa bu itu ya, tupai, itu hukumnya haram. Luwak itu hukumnya haram. Tuh. Jadi banyak hewan-hewan yang haram yang dianggap halal, seperti biawak. Biawak ini terkadang oleh yang berpenyakitan gatal-gatal ini dimakan. Alasannya kenapa kok dimakan? Karena dibuat obat. Apakah boleh? Boleh, asalkan sudah mencoba obat yang lain. Terkadang belum mencoba obat yang lain langsung biawak dimakan gitu, karena itu darurat. Tapi selama masih ada obat yang lain, tidak boleh, tetap haram memakan daging biawak. Itulah sekilas penjelasan tentang hayawan atau binatang yang halal dan haram dimakan, serta tata cara penyembelihannya. Juga berhati-hati ketika membeli ayam-ayam di pasar itu, karena kata yang saya dengar, petugas penelusuran itu dari Nahdlatul Ulama, seperti yang tugasnya mengecek-ngecek hal seperti itu, kalau tidak salah 90%, kalau tidak salah 75% yang dijual di pasar itu tidak terputus kulkum dan mariknya, tidak terputus jaluran makanan dan jaluran pernafasannya. Afwan, summa salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.